kita masuk ke indikator ketiga. Indikator ketiga adalah bagaimana anak bisa mengatasi rasa takutnya gitu ya. Dengan cara apa? Anak yang punya kematangan emosi bisa mengatasi rasa takutnya dengan tetap bersikap tenang di situasi yang menakutkan gitu ya. Apa saja itu? Anak akan merasa takut biasanya ketika situasinya tegang, teman-teman. Situasinya tegang, kemudian mengancam keselamatan gitu ya. Ketika anak khawatir, aduh bisa selamat nggak nih gitu. Nah biasanya tuh anak akan mengalami muncul tuh rasa takutnya. Untuk mengajarkan anak mengatasi rasa takut dan panik harus dimulai dari kita sebagai guru. Kalau kita menunjukkan dalam menghadapi situasi yang menakutkan, kita menunjukkan ketenangan, maka anak akan berpikir bahwa oh iya seperti itu ya harusnya kalau menghadapi situasi yang menegangkan seperti ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan ketika anak merasa panik atau ketakutan? Yang pertama harus banget dilakukan oleh guru adalah menjauhkan anak dari penyebab rasa takutnya. Kalau kemudian guru tidak tahu apa yang menyebabkan anak merasa takut, guru bisa menanyakan hal itu kepada anak gitu ya, menggali informasi kepada anak. Kemudian memberikan dukungan dan membuat anak merasa nyaman. Jadi memahami anak bahwa ya Bu Guru tahu kamu lagi ketakutan gitu ya. Gimana caranya biar kamu nggak takut lagi ya gitu. Diberikan kenyamanan gitu. Bisa dalam bentuk pelukan, bisa Bu Guru temenin ya misalnya gitu ya. Supaya anak merasa lebih berani. Kemudian yang ketiga, izinkan anak untuk menangis ketika merasa takut gitu. Jangan kemudian terganggu dengan tangisan anak gitu ya. Yang keempat, alihkan perhatian anak pada kegiatan yang menenangkan. Ketika anak merasakan ketakutan, ajak anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengalihkan dia dari rasa takutnya tadi. Yang kelima, bantu anak untuk menceritakan perasaannya melalui boneka. Jadi bisa juga menggunakan cara distress tadi ya, cara untuk menanggulangi distress tadi. Kita bisa ajak anak berdiskusi lewat permainan sosiodrama bersama boneka gitu. Yang terakhir, libatkan anak untuk menolong orang lain yang biasanya ketika anak sibuk, maka energi ketakutannya ini akan berpindah gitu ya, menjadi energi untuk melakukan kegiatan, sehingga rasa takut anak menjadi teralih gitu. Apa saja sih bentuk-bentuk ketakutan yang biasanya dialami oleh anak? Ada beberapa macam bentuk ketakutan ya. Biasanya anak-anak usia dini khususnya itu takut akan gelap biasanya gitu. Kemudian kalau tidak selain takut gelap, takut api, kemudian takut petir. Badai, petir tuh biasanya membuat mereka khawatir, ketakutan gitu ya. Dan yang terakhir biasanya takut ditinggal sendirian. Itu yang perlu kita perhatikan pada anak usia dini ketika mereka mengalami rasa takut pada hal-hal tadi gitu ya. Kita perlu antisipasi gitu. Indikator keempat. Indikator keempat adalah anak yang memiliki emosi yang matang itu menunjukkan perilaku, bisa menunjukkan perasaan sedih dengan cara yang tepat gitu ya. Biasanya anak tuh kalau merasa sedih dia akan menangis pasti, kemudian menarik diri. Kalau udah bicaranya suaranya pelan, nggak bersemangat lah ya intinya. Apa saja hal yang biasanya membuat anak sedih? Bisa karena mainannya rusak, atau juga dijauhi teman-temannya,
atau juga orang yang disayanginya sakit gitu ya, itu biasanya anak akan timbul rasa sedihnya. Sebagian anak sebenarnya bisa mengendalikan kesedihannya, tapi banyak juga yang gagal gitu ya. Gagal dalam arti anak terjebak dengan kesedihannya dan sedih terus menerus gitu pada hal-hal yang menurut kita mungkin ya ini harusnya udah selesai gitu, tapi tetap aja masih sedih gitu buat anak-anak. Sedihnya lama, itu yang lebih dikatakan mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tidak tepat tuh ketika anak sedih berlebihan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat anak yang sedihnya kelamaan gitu ya? Satu, hendaknya kita sebagai guru menunjukkan rasa simpati. Kita hargai dia dan kesedihannya gitu ya. Anak dengan kesedihannya kita hargai. Kemudian kita temani anak gitu. Jadi bentuk empati kita tunjukkan, bentuk simpati kita tunjukkan dengan kita menemani anak gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah siap, kita ajak bicara perlahan-lahan, dan kalau perlu memeluk anak jika dibutuhkan ya. Yang kedua, kita bisa sediakan area yang tenang bagi mereka untuk bersedih. Jadi kita bisa gunakan furnitur yang nyaman bagi mereka untuk melepaskan kesedihannya gitu ya. Bisa kita sediakan ini bean bag misalnya. Do you know bean bag? Bean bag itu kayak kursi bantal gitu. Jadi kasur kecil, bukan kasur ya. Jadi dia kayak sofa gitu. Sofa santai yang itu anak bisa melepaskan semua emosinya di situ tuh, sambil tiduran, sambil pukul-pukul juga boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu berikan waktu bagi anak untuk bersedih sampai kapan gitu. Jadi kalau mereka memang masih ingin sendiri, masih ingin nangis ya kita persilahkan. Yang terakhir, kita sediakan waktu untuk berbicara secara privat dengan anak-anak. Dalam arti kita sediakan waktu untuk mereka berdua saja dengan kita dan berbicara apapun gitu, menceritakan perasaannya. Oke, kita sudah sampai di 4 indikator. Kita masih punya 4 indikator lagi ya. Indikator yang kelima. Indikator yang kelima dari kematangan emosi adalah anak mampu mengontrol situasi yang mengejutkan. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang surprise gitu ya, mereka bisa menangani itu dengan wajar gitu ya. Biasanya kalau kita mendapatkan kejutan, kita itu ngerasa blank gitu ya. Hah, apa nih, apa gitu kan, masih nggak ngeh gitu, maksudnya apa nih gitu. Meskipun ada juga kadang shock. Jadi kalau situasi mengejutkan itu kan ada 2 ya. Ada yang menyenangkan, misalnya kejutan ulang tahun atau dapat hadiah gitu ya. Atau kejutan yang menyedihkan, tiba-tiba jatuh dari tempat yang tinggi, atau mendapatkan kabar yang mengagetkan gitu. Sehingga biasanya kalau kabar bentuknya adalah situasi keterkejutan yang negatif, itu kita cenderung shock daripada blank ya. Ya blank dan shock gitu. Kalau itu bentuknya bahagia ya kita biasanya blank sesaat gitu. Cuma masalahnya adalah kadang situasi yang mengejutkan, definisinya situasi mengejutkan yang menyenangkan menurut orang dewasa seringkali definisinya berbeda kalau menurut anak usia dini. Jadi kalau menurut kita kejutan ulang tahun misalnya gitu ya, menurut orang dewasa itu seru banget gitu ya, lucu dan whatever gitu ya, pokoknya menyenangkan. Tapi buat anak kecil, anak usia dini itu bisa jadi sesuatu yang menakutkan, membuat shock gitu. Maksudnya apa nih gitu kan? Sehingga kadang anak-anak itu justru meresponnya berbeda di luar dari apa yang kita harapkan.
Kenapa kok itu bisa terjadi? Biasanya dikarenakan pengalaman yang masih minim ya, pengalaman yang mereka rasakan adalah mereka terkejut, mereka shock, kemudian merasa pertahanannya ini ada yang menyerang gitu, sehingga mereka cenderung tegang biasanya kalau di situasi yang mengejutkan gitu. Nah, bagaimana cara kita membantu anak yang belum terbiasa terkejut ini gitu ya? Yang pertama, kita bisa bacakan buku bercerita tentang surprise gitu ya, kejutan-kejutan yang bisa kita terima. Misalnya bercerita tentang anak yang mendapatkan kejutan ulang tahun misalnya, anak yang mendapatkan kejutan apa, menyenangkan atau sedih gitu ya, kita ceritakan untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa situasi-situasi tersebut bisa terjadi dan bisa kita alami. Kemudian yang kedua, kita bisa membantu anak membangun kebiasaan menerima kejutan gitu ya, dengan sesekali kita kasih kejutan. Kita kasih bisa dalam kelas tuh kita sediain semacam tas kejutan gitu, yang di situ anak akan berlatih menebak apa yang ada di dalamnya, dan itu yang mereka dapatkan gitu. Untuk kreativitasnya itu bisa tentu kita bisa melatihnya sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Indikator keenam dari kematangan emosi itu adalah anak mampu menunjukkan rasa suka, rasa cinta, dan kasih sayang mereka kepada orang lain. Anak tidak akan mampu menunjukkan perasaan positifnya, rasa suka, cinta, dan kasih sayangnya kepada orang lain apabila mereka tidak pernah mengalami itu atau tidak mendapatkan pembelajaran itu dari orang dewasa. Jadi kemampuan ini tuh diperoleh dengan modeling ya, dengan cara melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan mereka. Kalau diperlakukan dengan penuh cinta, maka anak-anak pasti akan melakukan hal yang sama gitu ya, merefleksikan hasil perlakuan kita terhadap mereka, itu pasti mereka akan tiru kepada orang lain gitu. Sehingga anak-anak yang punya kesulitan mengekspresikan emosinya, mengekspresikan rasa cintanya, ada kemungkinan memang dalam pengasuhannya dia tidak mendapatkan pengalaman itu gitu. Nah, biasanya teman-teman, rasa kasih sayang itu ditunjukkan dengan kedekatan, baik kedekatan fisik, saat duduk, saat berdiri, atau ketika guru memangku anak, itu mengekspresikan kasih sayang gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga bisa mengekspresikan kasih sayang anak. Jadi kuncinya itu bagaimana kita memperlakukan anak, maka anak juga akan memberikan hal yang sama gitu ya. Kemudian bentuk kasih sayang yang kedua bisa ditunjukkan dengan menyentuh, banyak-banyak menyentuh, kontak fisik sama anak gitu ya, dengan berpelukan kah, dengan merangkul anak kah, dengan menepuk anak gitu. Jadi ketika anak melakukan pekerjaannya dengan baik, kita beri tos misalnya, kita beri apapun yang itu sifatnya sentuhan fisik, nah, itu mentransfer kasih sayang. Kemudian bisa juga ditunjukkan kasih sayang kita dengan bahasa nonverbal, dengan senyuman, dengan kontak mata, dengan apalagi bersalaman, dengan high five gitu ya. Itu dengan bahasa nonverbal. Atau juga dengan bahasa verbal. Bahasa verbal itu berarti kita ungkapkan betapa bahagianya kita bertemu mereka, atau kita ungkapkan betapa sayangnya kita dengan mereka. Cukup dengan bilang, guru sayang deh sama Mas Azam misalnya gitu ya, guru sayang deh sama Mas Faruk misalnya gitu. Sebagian besar anak pasti akan merespon
perhatian kita, kasih sayang kita itu dengan senyuman, atau juga dengan ini ya, perlakuan balik. Jadi misalnya kalau kita banyak-banyak peluk anak, maka anak akan ikut sering memeluk kita gitu, dikit-dikit peluk gitu ya. Kalau kita sering memberikan high five, maka dia akan juga membalas dengan memberikan high five balik. Atau juga ketika kita sering duduk di dekat mereka, maka mereka juga akan balik melakukan hal yang sama. Tapi masalahnya ada juga anak yang belum mampu untuk menunjukkan rasa cintanya. Jadi kalau mereka udah bisa melakukan tindakan kasih sayang balik gitu ya, kita ngasih pelukan, mereka bisa ngasih pelukan balas. Kemudian kita ngasih apresiasi, mereka juga bisa mengapresiasi balik gitu ke kita. Nah, itu tandanya mereka udah matang ya. Mereka udah mencapai indikator ini. Tapi ada juga anak yang belum. Jadi biasanya anak-anak ini cenderung ketika kita mengekspresikan di awal-awal gitu ya, ketika kita mengekspresikan kasih sayang kita kepada mereka, mereka menanggapinya dengan dingin.